dari side para pengusaha seperti apa? Kita sudah ngobrol dengan beberapa pengusaha di berbagai mineral gitu ya, ada nikel, kemudian juga tambang batu bara yang merasa bahwa ini cukup memberatkan gitu ya kondisi ini. Dari Anda seperti apa Pak Wendro? Ya, tentunya dengan kebijakan dari pemerintah ini kita selaku pengusaha tentunya patuh ya, yang paling pertama ya. Kemudian kita juga mencermati bahwa kebijakan ini pastinya kebijakan yang baik tentunya. Nah, tapi kita juga dari asosiasi kita menaungi beberapa pengusaha smelter, terutama sektor timah. Kita menangkap beberapa masukan untuk pemerintah juga nantinya bahwa sebetulnya margin kami sebetulnya tidak sampai 30% gitu ya. Mungkin Oke. sekitar 10 atau maksimal 15%. Tapi karena kebijakan ini jadi kita terpaksa mengikuti kebijakan pemerintah. Tapi kalau memang ini tujuannya baik Mbak, untuk membangun bangsa dan negara, tentunya kami pengusaha siap untuk support mengenai ini. Kalau dibilang berat ya pasti berat, tapi kita harus menyesuaikan. Kita bisa kebetulan kan DHE ini sudah setahun yang lalu ya, Ya, sudah ya. setahun yang lalu diumumkan oleh pemerintah dan tentunya 3 bulan kemarin, 3 bulan setelahnya kita adaptasi dan ternyata kita bisa menyesuaikan kondisinya gitu, sehingga saat ini sih dengan insentif yang ada saya rasa ini cukup baik bagi pengusaha ya, insentif pajak ini ya, gitu. Itu Baik. dari saya, Mbak. Mas, Pak Wendro, dengan insentif pajak tadi kan sudah diberitahu ya persentase berapa persen gitu ya kalau akan diberikan kalau seandainya bisa meletakkan DHE di dalam negeri. Ini bisa menjadi satu sweetener tersendiri nggak sih atau mungkin suatu daya tarik gitu ya keputusan perusahaan dalam menyimpan DHE ekspornya ini di dalam negeri gitu bukan di luar negeri. Jadi ada choice gitu artinya untuk menyimpannya di dalam negeri. Seperti apa Pak Wendro? Baik, kalau dari segi ekspor timah sendiri kita 100% menempatkan dana itu di dalam negeri, Mbak. Tentunya dengan ada insentif 7,5% atau 2,5% ini sangat menarik. Cuman kita di industri timah sendiri kan kita diharapkan pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Nah ini juga tantangan kita karena kita juga butuh capex untuk pembuatan instrumen hilirisasi ke depannya gitu, Mbak. Oke, Kalau berarti dari segi ekspor timah. justru ini menambah daya tarik, bukan hanya daya tarik ya, tapi menambah nilai plus gitu ya Pak, karena memang sebelumnya sudah meletakkan DHE di dalam negeri, begitu ya Pak Wendro ya? Ya, ya. Baik, Ada rekening khusus juga kalau dari kami. oke, baik. Kalau kita lihat lagi ya, saya ke Pak Ferry lagi. Pak Ferry, seperti apa mekanisme yang akan dilakukan gitu ya, mekanisme kontrol terutama untuk memastikan bahwa para eksportir ini benar-benar akan memastikan untuk menjalankan kebijakan atau memanfaatkan kebijakan ini dengan yaitu meletakkan DHE-nya di dalam negeri nih Pak Ferry. Jadi merujuk ke PP 36 tahun 2023, Mbak Maria. Jadi kita sebenarnya menggunakan dua pendekatan nih. Satu sisi ada rewardnya seperti merujuk ke PP 22 ini, tapi di sisi lain juga ada sanksinya, ya Pak Wendro ya. Jadi merujuk ke PP 36 itu sanksinya apa? Itu sanksinya berupa penangguhan pelayanan ekspor. Jadi BI maupun DJBC ini berkoordinasi nih dengan melihat apakah eksportir ini sudah comply atau tidak dengan PP 36. Pada saat misalnya sudah comply, itu data segala macam itu akan juga tersampaikan ke BC. Tapi pada saat kemudian ada eksportir yang tidak comply, pertama dengan apakah masukkan dana itu di reksus domestik, kemudian juga menempatkan minimal 3 bulan selama 3 bulan untuk jumlah 30%, nanti akan ada notifikasi Mbak Maria dari Bank Indonesia ke DJBC. Nah, berdasarkan notifikasi dari Bank Indonesia ini, nanti BC akan melakukan tadi penangguhan pelayanan ekspor. Pada saat tadi sistem yang ada di DJBC mencatat bahwa eksportir tidak atau kurang menempatkan DHE di instrumen keuangan dalam negeri sejak 3 bulan ketika transaksi ekspor dilakukan. Dan ini saya rasa sudah berjalan ya Pak Wendro, dan kalau kami lihat juga compliance-nya ini cukup bagus gitu ya, hanya sedikit dari eksportir yang memang tidak comply dengan PP 36, sehingga
kalau lihat dari catatan ini, tentu kami lihat mekanisme reward and punishment ini kami rasa cukup berjalan dengan baik, dan tentu saya yakin para eksportir pun seperti catatannya Pak Wendo tadi gitu ya, ini karena memang buat kebaikan perekonomian kita, maka tadi banyak eksportir memang comply atau memenuhi apa yang diamanatkan di dalam PP 36 tahun 2023, dan ini kalau kita lihat rekod bagus di data yang kami lihat Mbak Baik. Maria.